Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, berkah buat kita semua, bahkan untuk seluruh umat. Ramadan ini adalah suatu bulan yang dinanti-nanti. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, "Man fariha bi dhuhri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nira." Siapa orang yang senang, bahagia, gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka kata Rasul, haram jasadnya disentuh api neraka. Baru senang saja, baru bahagia saja, mau melaksanakan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita senang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, agar sukses Ramadan kita lakukan, kita laksanakan, kita jalani, maka segala sesuatunya harus kita persiapkan. Karena sebuah pekerjaan, sebuah amalan tanpa persiapan tentu hasilnya tidak akan maksimal. Makanya ketika masuk bulan Ramadan, yang pertama persiapkan mental kita. Jangan sampai dengan masuknya Ramadan kita resah, kita gelisah. Karena masuk bulan Ramadan tentunya banyak sesuatu yang harus kita keluarkan. Tetapi hal ini nggak perlu resah, nggak perlu gelisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting bagi kita mohon kepada Allah dan jangan untuk berhenti beribadah. Karena memohon kepada Allah tanpa ibadah tertolak. Syekh Adham mengatakan, "Aradtumullah wa lam tu'tu haqqahu." Doa akan terhalang. Apa yang menghalanginya? Kamu kenal Allah, tapi hak Allah tidak ditunaikan dalam kehidupan kita. Mendengar suara azan, tidak segera kita melaksanakan ibadah sholat. Melihat orang susah, tidak mau kita bantu. Banyak kita membuat susah orang lain. Bagaimana doa kita mau didengar Allah? Sementara kita kenal Allah, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, lupa ibadah, lupa tugas. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, lupa zakat, lupa sedekah. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkan mental kita. Yang kedua, ketika kita masuk bulan Ramadan, persiapkan iman kita. Karena amalan Ramadan bukan untuk orang kuat, bukan untuk orang sehat. Tidak sedikit orang kuat, orang sehat, masih muda, tapi nggak puasa. Karena apa? Imannya lemah. Muslim dia KTP-nya Muslim, bahkan nggak malu-malu lagi di depan masyarakat umum. Muslim si Muslim di bulan Ramadan buka warung makanan. Padahal Rasulullah mendalla ala khairin falahu ajra fa'ilhu. Siapa orang yang membuat kebaikan, sama pahalanya dengan orang yang berbuat baik. Dan sebaliknya, man dalla ala sayyi'atin, siapa orang yang mengajak untuk orang berbuat maksiat, buat ingkar, buat dosa, walaupun dia nggak melaksanakan, sama saja.
kita jaga. Bagaimana cara menjaga iman? Kata Rasul, aksiru biqouli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-imanu yazidu bil ibadah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu akan bertambah kalau kita rajin beribadah, dan amal iman itu akan berkurang kalau kita bermaksiat. Masalah iman tinggal tanya diri kita, gampang. Saya ini imannya kuat atau lemah, gampang. Kita lihat contohnya orang sehat, makan enak, minum enak, ngopi enak, ngeteh enak, air putih aja enak, tandanya orang sehat. Begitu juga orang yang beriman kepada Allah, tandanya walaupun dalam keadaan sibuk, Jumatan, enak rasanya, nikmat rasanya. Baca Quran, nikmat rasanya. Zikir, nikmat rasanya. Tahajud, nikmat rasanya. Tapi kalau kenikmatan itu hilang ketika kita Jumatan gelisah, melihatin jam bolak-balik, ketika kita pengajian gelisah, artinya iman kita sedang lemah. Maka kata Abu Bakar, kalau terjadi pada diri kita seperti itu, faljimul masjid, datang ke masjid, ngaji, zikir, ikut kajian-kajian, persiapkan iman kita. Lihat Al-Quran, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana Allah yang telah wajibkan pada umat-umat terdahulu. Agar apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya endingnya puasa adalah takwa. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan dari tanggal 1 sampai selesai, puasa, sholat tarawih, limpah, sedekah, baca Al-Quran, zakat fitrah, sholat Idul Fitri, ending terakhirnya adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul sebuah pertanyaan, takwa itu apa? Karena tidak sedikit orang mengatakan bertakwa kepada Allah, takwa, tapi korupsi jojo, fitnah jojo. Tidak sedikit fenomena yang terjadi seperti ini di wilayah kita, di negeri kita. Mengaku mau orang bertakwa, tetapi satu sama lain saling hujat, saling buruk-memurukan. Makanya mari kita lihat, banyak sih pendapat dari para ulama tentang apa itu yang namanya takwa. Tapi kita ambil satu saja dari panutan kita, yaitu Sayyidina Ali. Menurut Imam Ali, dikatakan seseorang bertakwa kepada Allah, yang pertama tandanya al-khawfu bil jalil. Dia merasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Takut kalau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Makanya dari hal ini orang yang bertakwa artinya hidupnya selalu hati-hati. Hatinya digunakan
nggak sembarangan, kalau bicara nggak sembarang ngomong. Karena kata Allah, ma yalfatu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada suatu ucapan, perkataan yang tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan itu mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa nggak bohong. Gak umbar janji. Dan sekarang banyak orang yang umbar janji. Ini saya nanti manu begitu terpilih zon. Bohong semuanya. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah khufu bil jahil. Dia tahu siapa Allah, dan dia tahu apa tugas manusia. Karena tugas manusia itu lain yang dilakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia itu beribadah kepada Allah. Sebuah pabrik gelas menciptakan gelas untuk apa? Untuk wadah minum. Boleh enggak gelas itu berisi pasir? Sah-sah saja. Tapi menyalahi aturan. Tugas manusia diperintah Allah untuk ibadah. Boleh enggak dia enggak ibadah? Siapa yang larang? Boleh dia enggak sholat, boleh dia enggak puasa? Siapa yang larang? Tapi semua itu kita menyalahi aturan. Karena aturan pokok manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Dan surga itu bukan buat orang yang gak punya dosa. Surga adalah buat orang-orang yang amal baiknya lebih banyak daripada dosanya. Makanya dalam kehidupan kita jaga sholat kita, karena sholat itu adalah pokok di dalam ibadah. As-sholatu ra'sul mu'minin, ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Dapat kita bayangkan orang gak ada kepalanya, bukan orang lagi. Artinya orang-orang sudah tidak mau sholat. Kata Allah, fakhalata min ba'dihim ata'u sholat, seburuk-buruk manusia. Kalau orang yang meninggalkan amal ibadah sholat, terlepas dia mau pejabat, mau orang kaya, mau orang terhormat kata manusia, kalau dia tidak sholat, buruk kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah itu al-amalu bitanzil. Dalam hidup dan kehidupannya selalu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengamalkan perintah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran. Dan Ramadan itu adalah syahrul Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara total. Kalau bulan-bulan biasa kan sedikit tergantung kejadiannya. Tapi di bulan Ramadan Al-Quran total diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan perbanyak tilawah Quran. Afdhalul ibadatil abdi tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah hamba itu adalah di antaranya baca Al-Quran. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk puasa di bulan Ramadan. Puasa itu ada yang besok tanggal 2, ada lagi tanggal 3. Tapi yang penting bagi kita, puasa itu yang jalannya tanggal 1 Ramadan. Nggak usah selisih masalah itu.
Namanya banyak yang hebat, banyak yang pintar. Pengambilannya juga berbeda. Ini ada yang hilal, ini ada yang lisan. Mana aja ambil yang mantap bagi kita. Oh, saya mantapnya hari Sabtu, monggo. Oh, saya mantapnya hari Ahad, monggo. Tapi bagi kita kan ada pemerintah. Kapan diumumkan, mau Sabtu, mau Ahad, nggak masalah. Yang penting tanggal 1 Ramadan dimulai puasa. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah, tanda yang ketiga, asyukur bil qalil, hidupnya selalu bersyukur. Apa itu syukur? Apakah mengumpulkan tetangga 40 lantas dibagi-bagi nasi kotak? Bisa mungkin. Tapi terkadang kan kita syukuran, tapi jadinya bukan syukuran, kukuran. Tidak sedikit. Syukuran nikahan, tapi isinya kadang-kadang subhanallah. Karena yang namanya syukur itu kata ulama adalah ayyarji'al insan ila rabbih. Ini yang sebenarnya. Yang dikatakan syukur itu tatkala manusia kembali kepada Allah, itu yang namanya syukur. Kalau kembali ke yang lain bukan syukur, kukur kadang-kadang. Kembali kepada Allah artinya beribadah kepada Allah. Makanya kata Nabi Ibrahim, ini baru Allah bisa yakni, aku akan datang pada Allah. Allah pasti kabulkan apa yang kupinta. Termasuk di bulan Ramadan banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Allah yang dulu sama itunya. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini Allah akan turun ke langit dunia dan akan mencari siapa yang berdoa akan kukabulkan, siapa yang meminta akan kukasih, siapa yang meminta ampun akan kuampuni. Hadis ini sebuah Rasul. Makanya di bulan Ramadan banyak-banyak kita doa kepada Allah. Doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kata Rasul, sombong manusia kalau tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyukru bil qalil, senantiasa bersyukur walaupun terlihat sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal tidak ada ceritanya nikmat Allah sedikit. Kita bisa berjalan nikmat, bisa menghirup udara nikmat, kita bisa duduk nikmat, kita bisa jumatan nikmat. Wow, lain tahu nikmat Allah la tuhsuha, kata Allah. Ini buat semua orang, bukan buat orang kaya saja, bukan buat pejabat saja. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan padamu, takkan berhitung. Makanya tidak ada kata lain. Ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, dan doa sebaik-baiknya adalah kalimat alhamdulillah. Jangan pernah mengeluh. Jangan katakan di rumah beras tinggal 2 kilo, duit hanya tinggal 1 juta. Jangan katakan gitu. Katakan alhamdulillah, masih ada beras, alhamdulillah masih ada duit. Ini ucapan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang bertakwa kepada Allah, kata Imam Ali, tandanya al-isti'dadu liyaumir rahim, dalam hidupnya selalu mempersiapkan untuk hari yang akan datang. Apa hari yang akan datang? Kematian, maut. Mengenai masalah ini manusia hidupnya sebentar kok. Kalau hil basor, kata Allah, hidup kita hanya sebentar, hanya seumur kita. Nggak ada 100 tahun yang akan datang, mungkin kita sudah tidak ada.
belum tentu ada. 100 tahun yang lalu juga kita belum tentu ada, artinya sebentar. Tetapi yang sebentar ini sangat menentukan untuk yang sangat panjang. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah selalu mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Artinya apa? Ibadah, ibadah, ibadah. Kullu ada ibadah. Jadikan segala sesuatu aktivitas kebiasaan kita jadikan ibadah. Keluar dari rumah, langkahkan kaki dengan tangan, dengan kaki tangan. Ucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Bertemu dengan saudara, ucapkan Assalamualaikum. Dapat musibah, ucapkan Astagfirullah. Dapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Doa dan doa. Kullu ada ibadah. Jadikan segala sesuatu aktivitas kita ibadah. Mana wajah yang suami adalah khabri. Siapa orang yang ingin selamat ketika meninggal dunia? 4 yang harus kita persiapkan. Muhammadul salat, jaga salat. Tilawatul Quran, baca Quran. As-sadaqah, banyak bersedekah. Zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Kalau kita tidak ada itu, kata Rasul, man mata bila zatin futanna marqiban bahra bila sakinah. Siapa orang mati tidak ada bekal ibadah, sholatnya masih belang-belang, Qurannya jarang dibaca, bulan puasa puasanya bolong-bolong, sedekah tidak, zikir tidak. Apa kata Rasul? Faka'anna marqibal bahra bila sakinah. Orang yang seperti itu bagaikan dia menyeberang lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Apa yang akan terjadi? Kecelakaan, kesengsaraan. Maka dari pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah, takut ya Allah, amalkan apa yang kita paham, bersyukur kepada Allah dengan ibadah, dan bersiap-siap kita untuk hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amalia Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dapat melaksanakan amalia Ramadan mulai daripada puasa, sholat tarawih, sedekah, zakat fitrah, sampai kita melaksanakan Idul Fitri, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham.